失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Kenapa? Jangan-jangan kau itu bodoh sampai menempatkan uang simpananmu dalam kata keberuntungan itu. Aku tidak akan sebodoh itu. Bahas yang penting dulu. Tadi malam tidak terjadi apa-apa dengan Tong Hao kan? Karena pria dan wanita di sebuah hutan itu kan berbahaya. Ibu, jangan berpikir begitu. Tidak terjadi apa-apa. Aku peringatkan ya, kau jangan terlalu dekat dengan Tong Hao itu. Aduh, jangan terlalu khawatir. Dengar, di desa nelayan Kuan Mei itu jarang sekali orang kaya. Jadi kau harus benar-benar memanfaatkan pria ganteng itu. Kau ini. Kau ini. Ingat kata-kataku ya. Ibu, kalian sudah datang. Bagaimana ayah hari ini? Sudah sedikit lebih baik. Bagaimana dengan kondisi perusahaan? Chang Minghan ingin mengadakan rapat direksi untuk memilih GM yang baru. Bagaimana ini? Ayahmu sekarang begini. Bagaimana bisa menghadiri rapat direksi? Bibi Chiang, tenanglah. Kami akan pikirkan caranya. Zhejian. San Chun Hao tiba-tiba menghilang seperti ini. Katanya inspeksi ke luar negeri. Tapi tidak meninggalkan pesan apapun. Kau bilang, maksudnya apa ini? Sebagai manajer Sunwell, kelakuan seperti ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Kalau begitu, untuk apa kami semua duduk menunggu di sini, tidak melakukan apa-apa? Bagaimana dengan pengembangan desa nelayan Kuan Mei? Bagaimana menghadapi pemilik saham? Aku sudah bilang kepada Nyonya San, rapat direksi hari ini, San Chun Ho jika tidak bisa hadir, harus dilaksanakan melalui panggilan video. Sekarang sudah jam 10.30. San Chun Hao masih belum muncul juga. Menurut kalian, apa kita masih terus bisa mempercayainya? Para direksi, harga saham Sunwell terus menurun. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa hidup? Kepentingan semuanya akan mengalami kerugian. Benar. Sunwell sekarang ini tidak memiliki pemimpin. Apa aku benar? Aku menyarankan wakil manajer Chang Minhan sebagai pemilik saham kedua di Sunwell. Dalam bekerja, dia juga sangat serius. Baik profesionalisme dan kemampuan kerja atau sikapnya tidak kalah dengan San Chun Hao. San Chun Hao sudah jelas tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan. Jadi kita memiliki alasan yang jelas untuk menggantikannya. Benar kan? Aku menyarankan agar wakil manajer Chang Minghan mewakili pekerjaan manajer, membawa Sunwell melewati krisis ini. Ini ide yang bagus. Aku setuju. Aku juga setuju. Ya, aku juga. Aku setuju. Aku setuju.
Aku tidak setuju. Dia ini sedang apa? Direktur Su, Manajer Van. Ini adalah rapat direksi. Kalian tidak memiliki hak untuk datang. Benar. Direktur Utama Sun tidak dapat hadir karena sakit. Jadi mengutusku sebagai pelaksana Direktur Utama Sun menghadiri rapat direksi ini. Keputusan dalam rapat kali ini, aku berhak mewakili Direktur Utama, memberikan pendapat. Direktur Su, walaupun kau bisa mewakili Direktur Utama, tapi kau tidak bisa mewakili GM. GM Sun melakukan inspeksi ke luar negeri, akan segera kembali. Karena ini berpengaruh, untuk sementara tidak dapat memberitahukan kepada semuanya tentang isi dari inspeksinya. Mohon semuanya menunggu dengan tenang. Kita semuanya tahu, GM Sun bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Saat dia menjabat sebagai manajer, sudah banyak mengembangkan proyek yang begitu banyak untuk Sunwell. Performa terus meningkat, harga saham juga terus meningkat. Kita seharusnya juga percaya padanya. Yang pasti dia sedang tidak ada di tempat. Sedangkan Sunwell butuh seorang pemimpin. Untuk saat ini, Direktur Utama Sun akan menjalankan pekerjaannya. Apakah para direksi keberatan? Penyakit Direktur Utama cukup parah. Masih harus melakukan pekerjaan yang begitu berat. Apakah tubuhnya sanggup? Oleh karena itu kita harus membagi beban Direktur Utama. Lagi pula, penyakitnya sudah membaik. Percayalah dia akan segera kembali untuk memimpin pekerjaan semuanya. Bagaimana keadaannya? Aku sudah menghalangi mereka. Mereka belum berhasil. Ayah, Ibu, tenanglah. Masalah perusahaan, ada aku dan Cecian. Tenanglah. Cecian. Junho sekarang tidak bisa ditemukan. Juga banyak kabar burung dalam perusahaan. Kondisi tubuhku mungkin juga tidak akan bertahan lama lagi. Cecian, kau harus membantuku melewati krisis ini. Paman. Paman jangan bilang begitu. Kondisi perusahaan, biar aku yang membereskannya. Cecian. Aku tidak layak untukmu. Ayah. Sudahlah, sudah. Jangan bicara lagi, istirahatlah. Jangan bicara lagi. Kenapa Paman San mengatakan tidak layak? Mungkin dia merasa sejak orang tuamu meninggal, dia tidak merawatmu dengan baik. Benarkah itu? Iya. Membosankan sekali. Kakimu belum sembuh, jangan bergerak. Hanya tidur saja sungguh menyiksa. Menurutmu kapan kakiku ini akan sembuh? Chen Yu, apa kau ingin pergi keluar? Aku harus bisa berjalan dulu kan? Kau tunggu aku sebentar.
Ini merepotkan sekali. Tong Hao, kau sedang apa di situ? Kau lihat? Ini alat transportasi yang aku buat untuk Chen Yu. Bagaimana? Tong Hao, kemampuanmu ternyata hebat juga. Ini kan sprayku yang bagus. Aku sudah menggunakan selama 9 tahun, 10 bulan dan 3 hari. Kenapa kau gunting seperti ini? Spraynya sudah rusak. Tidak bisa digunakan lagi. Tong Hao, kau membuat masalah besar. Spray itu khusus dibeli oleh ibu saat menikah dengan ayahnya Chen Yu. Hah? Ibu Cinsi, maaf. Aku tidak tahu. Maaf. Maaf, ini salahku. Bagaimana dengan payung itu? Itu barang baru. Sengaja ditaruh di toko supaya dijual. Payung ini untuk melindungi Chen Yu dari matahari. Kau ini benar-benar membuatku marah. Kenapa lagi ini? Meributkan apa? Apa kau tidak lihat apa yang dilakukannya? Ini dibuat untukku. Ibu, jangan salahkan Tong Hao lagi. Dia juga berhati baik, kan? Berhati baik apanya? Sejak dia datang, dia sudah merusak semuanya. Boros air, listrik, makannya banyak lagi. Dia bahkan menaruh niat padamu. Aku benar-benar memelihara serigala. Ibu ini bicara apa? Dia juga bukan sengaja, kan? Kau terus saja membelanya. Chen Yu. Taichu. Taichu, kau sudah datang? Ibu Cinji? Iya. Apa ini juga untuk Chen Yu? Benar. Aku menyuruh Chen Yu untuk menjadi pemandu wisataku. Kaki Chen Yu terluka, tidak bisa jadi pemandu wisata. Kenapa tidak bisa? Kalau kakinya terluka kan masih bisa menggunakan kursi roda. Oh iya Taichu, kau itu sungguh pengertian. Ayo. Biar ku bantu. Nanti ku buatkan makanan yang enak ya, satu kembali. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai ya. jumpa. Sampai jumpa. Aku sudah mengatakannya. Kau tidak akan berhasil. Ayo, dorong aku saja. Kau juga tidak boleh menyanyiakan hasil penemuanmu. Kau main apa? Kerjakan tugasmu. Aku sangat merasa kasihan padamu. Kursi ini aku pinjam dari tempat Boston. Walaupun sedikit tua, tapi kau jangan menolaknya ya. Chen Yu, kau tidak senang? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sepertinya kau terlalu bosan berdiam diri di rumah. Itu benar, aku bosan sekali. Chen Yu! Kenapa kau di sini? Aku datang mencari kalian. Kau lihat? Apa itu lumba-lumba? Tong Hao, kau hebat sekali. Seperti lumba-lumba putih yang aku temukan di lubang runtuhan. Lumba-lumba putih? Jadi kau pernah melihatnya? Iya benar. Walau kita tidak melihat lumba-lumba putih di pulau lumba-lumba, tapi kami melihatnya di lubang runtuhan hutan monster. Aku baru tahu, ternyata legenda di desa nelayan Kuanmei itu benar. Tapi sayang sekali, di sana tidak ada jalan. Kalau tidak, aku bisa bawa wisatawan ke sana mendapatkan uang masuk atau sejenisnya. Chen Yu, nanti setelah lukamu sembuh, apa kau bisa membawaku ke sana? Aku bisa membawamu ke sana. Maksudku adalah agar Chen Yu bisa menemaniku ke sana. Ya, tunggu sampai aku sembuh, semuanya pergi bersama.
Datang lagi ya. Semoga kalian bahagia. Jinji! 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 Telingaku tidak tuli. Kenapa kau berteriak seperti itu? Jinji, begini. Aku bicara keras seperti itu agar tetangga di sekeliling tahu bahwa Li Tonglu sudah datang. Apa maksudmu? Dengan begitu, duda di sebelahmu itu akan mengetahui kau sudah ada pemiliknya dan tidak akan berani mengganggumu. Apa maksudnya? Berkaca sendiri. Tampan, berpendidikan, ganteng, dan tidak seperti orang biasa. Ternyata kau itu benar-benar sudah gila. Penyakitmu lumayan parah. Penyakitmu itu namanya fantasi sampai gila. Jinji, kata-katamu benar sekali. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu saat tidur. Aku merindukanmu saat makan. Bahkan aku masuk kamar mandi juga merindukanmu. Kau itu menjijikan sekali. Aku mau muntah mendengarnya. Sana, pergi sana. Tunggu. Aku tidak mau melihatmu. Aku ada urusan penting. Ya sudah, sana pergi. Ada satu perusahaan Indonesia datang ke desa nelayan Kuanmei untuk mencari karyawan. Ini adalah lembaran lowongan kerja. Orang yang datang ke tempatmu kan banyak. Nanti kau bagikan satu persatu kepada mereka ya. Apa keuntunganku? Tentu ada keuntungan. Aku sudah membahasnya untukmu. 1 lembar, 1 sen. Iya. Baiklah, tinggalkan brosur dan uangnya dan kau boleh pergi. Aku letakkan 20 yuan. Apa? Menyuruh Tong Hao pergi bekerja ke Indonesia? Coba kau lihat brosur ini. Tempat tinggal dan makan ditanggung, upah 10.000 yuan. Dan masih banyak bonusnya. Itu bagus sekali. Tapi Tong Hao bisa melakukan apa di sana? Di sini juga dituliskan pemuda dari usia 25 sampai 30 tahun tidak perlu pengalaman khusus. Tong Hao pasti bisa. Dia ke sana juga tidak bisa bicara bahasa mereka. Indonesia itu kan banyak orang Tionghoa. Bos ini juga orang Tionghoa. Tapi Tong Hao sudah amnesia. Itu tidak ada hubungannya dengan kerja. Walaupun Tong Hao amnesia, tapi kerjanya sangat cekatan. Tapi Tong Hao, apa kau sudah ingin pergi? Kau tahu, kau itu berutang banyak pada kami. Kerja sampai bagaimanapun tidak akan bisa membayarnya. Tapi ke Indonesia, 1 bulan bisa langsung membayarnya. Jika Ibu Cinzi ingin aku pergi saja. Ayo, dimakan lagi. Ayo. Kabarnya Indonesia itu sangat cantik. Orang Tionghoa juga banyak, sama seperti di sini. Setelah pergi, jangan berniat kembali. Tong Hao, kau boleh ganggu siapapun kecuali ibu. Kalau tidak, dia bisa mengirimmu ke planet Mars. Makan dagingmu. Ibu benar-benar ingin mengirim Tong Hao ke Indonesia. Memangnya harus menahannya sampai Imlek? Boros air, boros listrik, makannya banyak. Dia bahkan menaruh niat padamu. Dia harus pergi. Kalau begitu, apakah... Tidak bisa. Aku begini demi kebaikanmu juga. Taichu itu pangeran untukmu yang sebenarnya. Tidak seperti Tong Hao yang murahan itu. Jadi mulai sekarang,
Kau harus menjaga jarak dengannya. Bagaimana? Punyaku ini lebih nyaman dari kursi roda kan? Tong Hao, katakan yang jujur. Kau benar-benar ingin pergi ke Indonesia? Aku tidak ingin pergi. Tapi aku juga tidak memiliki alasan untuk di sini. Seandainya kau merasa tidak bisa beradaptasi di sana, kau bisa kembali kapan saja. Dalam ingatanku, di sini adalah rumahku. Kalian adalah keluargaku. Aku akan kembali dengan membawa banyak uang untuk kalian. Ibu Cinzi. Tidak kusangka dandan seperti ini. Kau sedikit mirip dengan orang kaya. Tapi hanya mirip ya. Di mana Chin Yu? Tidak tahu. Oh ya, dia suruh kau membawa katak itu. Jian Yu sangat menyayangi katak itu. Bahkan tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Tidur saja di bawah. Kalau dia memberikannya pada orang lain, sungguh tidak disangka. Tong Hao, silakan bawa katak ini pergi. Aku ambilkan makanan dulu ya untukmu. Nih. Dengan begini, kau tidak akan kelaparan di jalan. Terima kasih, Ibu Cinzi. Tong Hao, aku antarkan kau saja ya. Tidak perlu. Chen Yu tidak ada di sini dan kau harus menjaga toko. Aku pergi sendiri saja. Kataknya tidak dibawa. Sebenarnya aku ingin, tapi Chen Yu lebih membutuhkannya. Aku pergi dulu.
dia tidak membawanya. Dasar Tong Hao. Dia tidak mengerti maksudku. Jaga dirimu baik-baik. Berita terbaru, polisi baru saja menyelesaikan sebuah kasus yang mengirim pekerja ilegal pergi ke Indonesia. Para calo licik mengatakan akan memberikan persyaratan dan upah yang bagus sebagai umpan memancing pekerja untuk dikirimkan ke Indonesia, Malaysia, dan tempat lainnya. Dan jika tertipu keluar dari perbatasan negara, pekerja akan kehilangan kebebasan. Banyak orang yang terlibat dalam kasus ini. Polisi memperingatkan para penduduk kota jika melihat brosur di bawah ini, mohon jangan tertipu. Hei, ponsel ini kan dibeli dengan uang. Kau mau kemana? Baju pelampung sudah habis. Ayo, naiklah. Ayo cepat. Ayo duduklah. Lepaskan talinya. Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Kau tidak boleh pergi! Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Kau tidak boleh pergi! Tong Hao! Tong Hao! Kau tidak boleh pergi! Kembalilah! Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Chen Yu, Kau tidak boleh pergi! Brosur itu pekerja ilegal! Membohongi orang! Tidak boleh pergi! Kembali! kau bilang apa? Aku tidak dengar. Tong Hao! Tong Hao! Pak, aku ada urusan penting. Bisa kembali sebentar? Ada urusan apa? Kapal sudah jalan. Tidak boleh ada yang kembali. Nanti akan menunda pekerjaan semuanya. Kau kembalilah! Ayo kembali, Tong Hao! Chen Yu, kau tunggu sebentar. Kembali! Kembali! Tong Hao! Hei, nekat sekali orang itu. Mau apa dia nekat? Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao, sadarlah! Tong Hao! Tong Hao, jangan membuat aku bingung, Tong Hao! Tong Hao! Tong Hao, ayo sadarlah! Tong Hao! Tong Hao!
Tong Hao, ayo sadarlah. Kau sudah sadar kan? Kau baik-baik saja? Tong Hao. Kau kan tidak bisa berenang. Untuk apa lompat ke laut? Membuatku kaget saja. Aku pikir kau ada urusan penting mencariku. Kapalnya tidak bisa kembali. Makanya aku melompat. Kenapa kau tidak mengenakan baju pelampung? Aku orang terakhir tiba. Baju pelampung sudah habis. Dasar para penculik jahat. Bahkan pelampung pun tidak menyediakan jumlah lebih. Kau baik-baik saja kan? Kau tidak apa-apa? Kau tadi bilang apa? Penculik ya? Ya, itu benar. Brosur itu sebenarnya adalah untuk membohongi pekerja ilegal. Kalau kau pergi, kalau tidak meninggal di atas kapal, akan meninggal di pertambangan. Ternyata begitu. Terima kasih sudah menolongku, Jin Yu. Kau ini sudah tidak bisa berenang, masih saja melompat ke dalam laut. Waktu itu aku menolongmu, cuman pertamaku sudah hilang. Jin Yu, apa sebelumnya kau pernah menolongku? Iya benar. Setiap kali bertemu denganmu, pasti sangat siap. Apa kau juga memberiku napas buatan? Itu benar. Ini semua salahmu. Ini sudah kedua kalinya. Napas buatan dan ciuman itu berbeda. Bukankah mulut dengan mulut? Apa bedanya? Baik-baik saja. Apa sekarang kau sudah mengerti perbedaan napas buatan dengan ciuman? Dasar kau ini, pembohong. Kenapa tidak membiarkan mereka membawamu saja? Jin Yu, aku tidak ingin pergi. Kau pergi saja. Semakin jauh semakin baik. Jangan datang mencelakaiku lagi. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku ingin selamanya bersamamu. Tong Hao, untukmu. Kau adalah orang pertama yang mendapat undanganku. Selamat ya. Kedepannya tidak perlu tidur di gudang lagi. Terima kasih, Seng Ce. Makanlah daging. Nanti kita main Rubik bersama. Baik. Tong Hao, aku benar-benar tidak tahu
kalau mereka mencari pekerja ilegal. Kalau toh tidak mungkin kubiarkan kau pergi. Daging hari ini semuanya untukmu saja. Terima kasih Ibu Cinzi. Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku sudah kembali. Ibu Cinzi, sebenarnya aku berterima kasih kepada kalian sudah menerimaku saat aku amnesia. Di sini aku merasakan kehangatan dan tidak asing, membuatku merasakan kehangatan keluarga. Selain kalian, aku tidak kenal siapapun. Aku bahkan tidak tahu diriku siapa. Jadi, apakah aku bisa menetap di sini? Aku akan pergi setelah ingatanku kembali. Dalam waktu itu, aku akan bekerja dengan giat. Kelak, sebuah paket dan pesan antar biar aku yang melakukannya. Aku setuju Tong Hao menetap di sini. Kak Chen Yu, bagaimana denganmu? Kenapa kau terus menatap Tong Hao? Benarkah? Tidak. Tidak ada. Hei! Ibu rasa tidak baik membiarkan dia menetap di sini. Kau kenapa? Tidak enak Kau badannya? menjauhlah dariku. Melihatmu tidak nafsu makan. Kau sedang lihat apa? Inspeksi seperti apa yang membuat San Chun Hao tidak bisa menelpon atau mengirim surel apapun? Biarpun inspeksi rahasia ke luar negeri bisa mengirimkan manajemen dari jarak jauh kan? Dengan kondisi seperti sekarang, menelpon, mengirim pesan, itu tidak susah. Jangan-jangan Jameson pergi ke hutan primer. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Sekarang yang paling penting adalah menjalankan rancangan Kuan Mei. Menjalankan proyek memanglah yang terpenting, tapi perusahaan juga butuh pemimpin. Penyakit Direktur Utama San sedang dalam fase membaik. Akan kusampaikan pesan Anda kepada dirinya. Tapi perusahaan lebih butuh orang yang bekerja. Kita harus bekerja sama, menjalankan perencanaan kerja masing-masing. Dengan begini saat GM San tidak berada di tempat, Sunwell tidak akan berantakan. Direktur Su, tanggal pembongkaran kami sudah undur selama 1 minggu. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah Hotel Kuan Mei, pembangunan Kuan Mei tidak akan bisa dikerjakan. Jika begini terus, Jiwon Capital akan mundur. Jika mereka mundur, maka rantai pendanaan akan berhenti. Jika berhenti, aku beritahu kau, proyek ini pasti gagal. Aku besok akan pergi ke Kuan Mei dan akan menandatangani kontrak dengan Hotel Kuan Mei. Apa kau masih punya pertanyaan?
体，属于别